Artis Cynthia Alona kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang Kamis tadi. Selain Cynthia Alona, dua tersangka lain yakni DA selaku muncikari dan AA selaku pengelola hotel dihadirkan di persidangan tersebut. Sidang lanjutan ini dengan agenda pemeriksaan para terdakwa Cynthia Alona CS oleh majelis hakim seputar peran mereka masing-masing dalam kasus dugaan prostitusi anak di bawah umur. Dalam persidangan itu, Cynthia Alona nampak tidak memakai baju tahanan, beda dengan dua tersangka lainnya yang melekat baju tahanan Polda Metro Jaya. Berikut keterangan kuasa hukum Cynthia Alona dan pihak kuasa hukum DA dan AA dalam fakta persidangan tersebut. Be, agenda hari ini apa, Be? Pada hari ini ya adalah pemeriksaan sebagai terdakwa Abdul Aziz dan Deka dan sekaligus juga dengan Alona ya hari ini. Maka kami sebagai penasihat hukum telah menanyakan seputar apa yang tersangkut pada dirinya sendiri sehingga dia dibawa ke ranah hukum ya. Maka tadi kami sudah menanyakan dia sebagai apa dan dia datang di Hotel Alona siapa yang memanggil, kemudian bekerjanya dia dibayar apa tidaknya, maka itu sudah dijawab dan pada akhirnya terjawablah semua ini dari ranah atas kekuasaan pemilik hotel ya. Makanya saya tanyakan juga kepada Abdul Aziz dan Deka, siapa pemilik hotel yang sebenarnya? Yaitu dia jawab lantang, yaitu kakak saya sendiri. Siapa namanya? Kayak Alona. Nah, itu sudah terjawab ya, bahwa apa yang diterima uang dari sewa kamar, dari tamu, sehingga uang tersebut langsung ditransfer kepada Alona sendiri. Nah, saya tanya kembali, apakah saudara mendapat gaji? Tidak. Nah, kalau saudara tidak dibayar atau tidak digaji, bagaimana saudara bisa hidup di Hotel Alona? Dia bilang dia punya pekerjaan lain, yaitu dia sebagai pemborong bangunan. Ya, tujuannya datang ke Alona itu dipanggil untuk memperbaiki kamar-kamar yang rusak. Nah, saya tanya juga apakah saudara pernah melakukan aplikasi OpenBO? Maka tidak. Nah, itu semua baik dia apa yang saya tanyakan dan tersangkut dalam masalah ini ya, dengan nangis dia tadi mengeluarkan air mata sampai dia juga terjawab tertatih-tatih karena kesedihan dirinya, mungkin memikirkan dirinya juga kenapa sampai dia tidak mendapat manfaat ya, mendapatkan nikmat tapi dibawa geruntung ke masalah hukum. Itu masalahnya dia menangis. Nah, saya juga bertanya juga secara jelas bahwa dia memang mengeluarkan air mata dan terseduh di dalam persidangan tadi karena sidang ini adalah tertutup dan kami inilah sebagai pengacara yang bisa hadir dan bisa bertanya kepada saudara Abdul Aziz dan Deka. Bang, berarti keterangan dari saudara Abdul Aziz dan Deka sendiri membuat memberatkan Alona atau gimana? Memberatkan dari sisi Alona nggak? Ya, kalau keterangan Abdul Aziz dan Deka ini kan kita lihat ya, ini kan tiga ini kan perannya masing-masing. Nah, tentu ini kan ada nanti bagaimana caranya majelis hakim dan jaksa pertama ya menuntut, menganalisisnya seperti apa dan bagaimana dia cara menganalisis dengan fakta-fakta persidangan yang telah disampaikan ya, dan kami juga sebagai penasihat hukum juga akan melihat itu sesuai apa tidak dengan fakta-fakta yang ada ya. Kalau bilang katanya berat ke Alona, itu perannya masing-masing karena kita tidak mengerti ranah dari tuntutan jaksa dan kemudian juga putusan majelis hakim. Ini kita tidak belum sampai ke sana, tetapi yang jelas dia telah menyadari dan dia sangat pribadinya mengatakan bahwa dia sangat menyesal. Itu aja yang saya ingat. Dalam persidangan tadi, Alona sendiri mengakui kalau dia mengetahui ada kegiatan OpenBO itu atau gimana?
Ya, itu artinya kalau kegiatannya open BO Alona kan ini kan jelas bahwa adik dan kakak tentu ada yang dipegang kerahasiaannya pribadi masing-masing. Secara open tidak, tapi hotel itu dilakukan menjadi open BO. Nah itu yang saya lihat seperti itu. Tetapi bagaimana caranya dan sebagai kakak dan adik itu kita nggak mencampuri pribadi. Tetapi yang jelas adalah dia sangat menyesal kenapa dia sampai kena masalah ya dihukum. Itu aja. Agenda minggu depan tuntutan. Ya, setelah tuntutan nanti tinggal saya mempersiapkan nota pembelaan bagaimana dari surat dakwaan tersebut, apakah pemikiran sejalan dengan saya atau memang dia berpikir yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat fakta hukumnya, ini sudah jelas semua kok, ya, masing-masing punya peranan, nggak usah dilakukan, itu semua kita tahu semua, ya, oke? Oke, dia sendiri, ini kan dilema ya, di lain sisi ini pacar atau suaminya, di lain sisi ini kata ipar, gimana menanggapinya? Kalau saya sih kita mengikuti aturan aja, mengikuti alurnya aja, yang benar akan saya temukan yang salah lakukan. Tapi sejauh ini saya puas karena saksi, korban saksi juga semuanya mengatakan yang meringankan gimana aja. Untuk Alona sendiri komunikasinya sudah terputus atau gimana? Sudah lama terputus, sudah 4-6 bulan. Sudah ada perubahan. Oke, oke ya. Siap. Menanggapinya seperti apa? Keterangan dari terdakwa. Keterangan Alona. Jadi pada prinsipnya keterangan kami tidak berubah dari awal. Jadi kita tetap pada keterangan awal bahwa klien kami tidak terlibat dalam kegiatan anak. Tapi para saksi-saksi memberatkan Alona seperti apa? Ya, silakan saja ya. Itu kan memang hak dari para saksi untuk membela diri. Tetapi kami berkeyakinan bahwa klien kami tidak bersalah dalam hal ini. Ya, kita masih proses persidangan itu juga masih berjalan. Masih ada pledoi kan yang kita bisa sampaikan. Bukti-bukti apa di sini Pak yang sudah disiapkan oleh para kuasa hukum dari Alona sendiri untuk meringankan? Ya, bukti-bukti itu nanti kita sedang persiapkan ya. Kita masih ada kurang lebih 2 minggu karena besok masih agenda tuntutan dari itu. Kemudian ya, kita masih ada waktu kurang lebih 2 minggu untuk mempersiapkan itu. Jadi terlalu prematur kalau kami sampaikan itu sekarang. Bu, ini kan Alona selaku pemilik ya, tapi mengetahui nggak Bu kegiatan hotelnya sendiri itu? Klien kami memang sebagai pemilik dari hotel tersebut, tapi tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Mengetahuinya pada saat terjadi peristiwa ini. Karena yang mengelola itu awalnya bukan klien kami. Jadi klien kami menginginkan kepada seseorang, mempercayakan kepada seseorang untuk mengelola, dan setelah itu pengelola ini minta mundur sehingga setelah itu kejadian seperti itu. Nah, yang menarik kan ada sebuah transaksi itu ke rekening Alona. Gimana? Transaksi ke rekening Alona. Jadi informasi yang kami dapat adalah transaksi itu adalah hasil dari sewa kamar, dari sewa hotel. Jadi ya wajar karena kan ini klien kami kan pemilik ya kan. Jadi kalaupun ada pemasukan ya masukkan. Untuk cacatan sendiri kan ada cacatan antara Alona dengan adiknya itu titip. Ya, itu nanti ini kan masih sudah dalam masuk materi ya. Jadi nanti itu akan kita buktikan, kita sampai nanti dalam penyelidikan. Perlu diketahui Sintiara Alona sebelumnya ditangkap karena hotel miliknya dijadikan tempat praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Penangkapan dilakukan usai kepolisian Polda Metro Jaya menggerebek hotel milik Alona yang berdomisili di Larangan, Kota Tangerang, pada tanggal 16 Maret tahun 2021 lalu.